berkesudahan, selalu baik setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baik setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Bapak Ibu Saudara, dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kamu wanita nyanyikan pujian ini. Yang wanita, kasih Allah berkesudahan, selalu baik setiap pagi. Rahmat-Nya tak pernah berakhir. Bersama-sama dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja. Sekali lagi, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Haleluya. Lebih-lebih katakan hanya Engkau, hanya Engkau. Yes Lord. Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya kegelapan kasih-Mu. Beri tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Yes Lord, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagiku. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan
dekapanmu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam dekapan-Mu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari beri tepuk tangan sorak-sorak bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Firman yang mampu memberikan kami kekuatan, yang mampu memberikan kami ketenangan. Oleh karena itu rapi hamba-Mu, bukan pikiran manusia yang disampaikan, tetapi pikiran Tuhan, sehingga kami kembali dari tempat ini, kami pulang dengan membawa berkat yang berlimpah-limpah dari Tuhan. Segala bentuk pekerjaan iblis kuasa kegelapan yang akan mencuri benih firman Tuhan yang disampaikan, saat ini kami tolak, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Terpuji nama Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. 4 hal tentang respon kita sebagai orang yang sudah ditebus dengan darah yang sangat mahal. Yang pertama kita baca Ibrani 10 ayat 32. Dikatakan di sini, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas. Orang kalau menyadari sudah ditebus dengan darah yang sangat mahal, dia datang kepada Tuhan itu benar-benar tulus ikhlas. Yang kedua saya mencatat di sini, miliki iman yang teguh, yang kokoh, yang kuat. Di saat engkau punya masalah, di saat engkau punya persoalan yang luar biasa, di situ baru kelihatan apakah engkau tetap beriman yang teguh kepada Tuhan atau tidak. Tapi Ayub berkata begini, apakah kita hanya mau menerima yang baik saja daripada Tuhan, sementara yang tidak baik kita tidak mau menerima? Terpujilah nama Tuhan. Itu Ayub berkata seperti itu. Artinya dalam kondisi pergumulan yang sangat berat, imannya itu tetap luar biasa di dalam Tuhan. Bagaimana dengan saudara? Masihkah iman saudara itu luar biasa ketika engkau punya pergumulan yang berat? Ketika usahamu yang tadinya naik, diberkati luar biasa, tiba-tiba anjlok, masihkah engkau beriman yang teguh kepada Tuhan? Saudara mungkin pernah baca kisah tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego. Pasti pernah baca ya. Di Babel, waktu itu Raja Nebukadnezar itu membuat patung. Lalu Raja Nebukadnezar membuat aturan, semua orang di wilayah itu harus menyembah kepada patung itu. Kalau tidak, hukumannya dilemparkan ke dalam dapur api yang menyala-nyala. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego bilang begini kepada Raja Nebukadnezar, kalau Tuhan yang kami sembah itu sanggup menolong kami, Dia akan menolong kami. Tapi seandainya tidak, kami tidak akan menyembah kepada patung itu, tetapi kami akan tetap menyembah kepada Tuhan, Pencipta langit dan bumi dan segala isi. Artinya begini saudara, dijawab Tuhan atau tidak dijawab Tuhan doa kita, kita tetap beriman teguh kepada Tuhan. Ditolong Tuhan atau tidak ditolong Tuhan, kita tetap beriman teguh kepada Tuhan. Seharusnya seperti itu. Orang yang sudah ditebus dengan darah yang sangat mahal, imannya tetap teguh di dalam Tuhan. Amin. Dan saya berdoa, iman saudara di tempat ini tetap teguh di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi,
atas hidup kita. Yang ketiga dikatakan di sini, marilah kita saling memperhatikan. Saling memperhatikan. Saling menguatkan, bukan saling melemahkan. Saling menolong. Kalau saudara baca di Kisah Rasul, cara hidup jemaat mula-mula, saudara perhatikan di situ. Mereka itu saling menolong, saling membantu, saling memperhatikan, saling menguatkan. Dan kalau kita perhatikan jemaat mula-mula itu di Kisah Rasul itu, saudara, itu mereka itu mengalami pertumbuhan yang sangat luar biasa, sangat luar biasa. Saya percaya kalau itu kita terapkan di dalam kehidupan kita, saling menolong, saling menguatkan, saling memperhatikan. Oh, saya percaya pasti gereja di tempat ini semakin luar biasa dipakai Tuhan. Amin. Poin yang keempat, respon orang yang sudah ditebus dengan darah yang sangat mahal, dikatakan di sini, dia tidak akan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Orang yang beribadah kepada Tuhan, yang sering dengar firman Tuhan, waktu diperhadapkan dengan masalah persoalan, dia tetap kuat. Tapi coba saudara perhatikan orang yang tidak pernah ibadah atau jarang ibadah, yang tidak pernah dengar firman Tuhan, ketika dia diperhadapkan dengan persoalan atau pergumulan, orang itu gampang jatuh. Dia tidak akan kuat menghadapi semuanya itu. Sangat berbeda dengan orang yang suka beribadah kepada Tuhan. Makanya orang yang beribadah kepada Tuhan itu, kalau dia mengalami masalah, coba saudara perhatikan, dia biasa saja. Dia masih bisa tersenyum, mukanya itu masih ada pancaran, ada tanda-tanda kehidupan. Coba lihat kiri kanan, ada tanda-tanda kehidupan. Orang yang suka beribadah kepada Tuhan, gak usah takut soal makan, minum, dan pakai. Pasti Tuhan berkati. Coba kita lihat Keluaran 23 ayat 35. Ini janji Tuhan. Keluaran 23 ayat 35. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Luar biasa. Orang yang suka beribadah kepada Tuhan, dikatakan di sini soal makan, minum, pakai, kesehatan, pasti Tuhan. Amin. Amin. Makanya Matius 6 ayat 33 dikatakan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Amin. Cari Tuhan dulu, utamakan Tuhan dulu, nomor satukan Tuhan dulu, maka saya percaya Tuhan pasti akan mengutamakan engkau, nomor satukan engkau. Bahkan firman Tuhan itu memberikan perumpamaan. Kalau kita katakan, perhatikan burung di udara yang tidak pernah menabur dan menuai, Tuhan pelihara, apalagi saudara saya. Amin. Katakan burung pipit itu burung murahan. Kalau nggak salah harganya itu cuma berapa, seduit, firman Allah katakan cuma dapat berapa ekor gitu, karena saking murahnya. Tapi dipelihara oleh Tuhan. Nah, kita ini bukan orang-orang murahan loh. Kita ini orang-orang yang mahal, makanya ditebus dengan darah yang sangat mahal. Amin. Amin. Dan Tuhan pasti pelihara kita. Jadi saudara nggak usah takut. Kalau saudara orang yang setia beribadah kepada Tuhan, nggak usah takut. Ada aja berkat Tuhan. Mulai dari hal yang kecil sampai yang terbesar, Tuhan akan cukupkan kita semua. Amin. Asalkan engkau setia
beribadah.